Menjulang di Bandung Timur, Gunung Manglayang menyajikan keindahan dan kesucian. Kawasan ini juga memberi berkah air bersih bagi banyak warga di cekungan Bandung. Jika melayangkan pandangan, jika melayangkan pandangan dari kota Bandung ke arah timur laut, kita akan menyaksikan deretan gunung yang menawan. Ada yang tinggi menjulang dengan puncaknya seakan menyentuh awan, ada juga yang terlihat mungil, dan ada yang terlihat memanjang seperti benteng alami. Mungkin banyak dari kita juga warga Bandung tidak terlalu memperhatikan pegunungan tersebut. Dari sekian banyak gunung di Bandung Timur itu, ada satu yang terlihat jelas, dan ukurannya lebih besar dibandingkan yang lain. Bentuknya yang khas itu terlihat memiliki satu puncak utama, dengan satu puncakan kecil di sebelah timurnya. Gunung itu dikenal Gunung Manglayang. Hampir dari semua arah kota Bandung, gunung ini bisa terlihat. Ketinggian Gunung Manglayang menurut peta baru Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial yaitu 1.827 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Gunung Manglayang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kaki-kakinya melebar mencakup kawasan desa Cileunyi Wetan, Cilengkrang, Ciporeat, dan Cipanjalu di Kabupaten Bandung. Juga Desa Banyuresmi yang ada di Kabupaten Sumedang. Puncak gunung ini sendiri terbagi ke dalam dua wilayah administratif. Sebagian masuk ke wilayah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan sebagian lagi masuk ke Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Nama Gunung Manglayang konon berasal dari kata melayang. Salah satu versi menceritakan bahwa dulu ada seekor kuda yang bisa terbang melayang milik Prabu Eyang Layang Kusuma dan istrinya Eyang Layang Sari. Namun, saat itu kuda tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan. Dia jatuh di Gunung Manglayang. Sebagian besar badannya terperosok ke dalam lumpur. Hanya bagian leher dan kepalanya saja yang terlihat. Kisah ini erat kaitannya dengan mitos sebuah batu yang bentuknya menyerupai kuda. Kisah ini erat kaitannya dengan mitos sebuah batu yang bentuknya menyerupai kepala kuda, sehingga dikenal dengan nama Batu Kuda. Tentu saja itu hanyalah mitos yang dapat memperkaya hazanah budaya kita. Dari setiap cerita rakyat yang beredar di masyarakat, ada nilai-nilai pembelajaran yang mengandung makna serta hikmah yang bermanfaat. Gunung Manglayang diketahui terbentuk akibat kegiatan vulkanologi dan geologi yang berlangsung lama. Bahkan, bisa jadi pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Sebagai gunung yang dikategorikan berbentuk strato atau lapisan, pembentukan lapisan-lapisannya dihasilkan dari beberapa kali aktivitas vulkanologi. Kecenderungan bahwa Gunung Manglayang dahulu pernah meletus bisa dilihat dari bentuk kaldera yang berada di sisi barat, yang berbatasan dengan Gunung Pacet. Dari sumber cerita masyarakat di Gunung Pacet, memang dahulunya pernah ada danau di dasar kaldera antara kedua gunung tersebut. Namun, sekarang danau itu sudah tidak ada, berganti menjadi areal hutan dan perkebunan warga. Kerimbunan hutan dan udara yang segar dapat dengan mudah dinikmati dari Gunung Manglayang. Para penggemar kegiatan petualangan pun dapat menjadikan Gunung Manglayang sebagai pilihan. Kegiatan hiking atau mendaki gunung biasanya mengambil rute dari dua jalur utama, yaitu Batu Kuda dan jalur Baru Berem. Ada yang memilih pulang pergi dalam satu hari, ada pula yang menginap di puncak atau di bumi perkemahannya. Selain itu, ada pula yang mengambil jalur hiking lebih pendek.
dengan tujuan ke salah satu puncakan di bagian punggungan gunungnya. Tempat itu disebut Bukit Papanggungan. Dari Bukit Papanggungan ini kita bisa menyaksikan pemandangan kota Bandung. Mungkin menikmati kopi atau minuman hangat lainnya bisa menjadi teman yang pas. Selain keindahannya, Gunung Manglayang juga dikenal dengan kesuciannya. Gunung Manglayang dianggap layak bagi orang-orang yang memiliki tujuan mencari ketenangan dan melakukan perjalanan religius. Tidak salah kalau sejak dahulu Gunung Manglayang menjandang predikat sebagai sebuah kabuyutan, yaitu tempat yang disucikan dan dijadikan pusat kegiatan penyebaran agama atau kepercayaan pada masanya. Bujangga Manik menjadi salah satu bangsawan yang merekam perjalanannya dalam mencari ilmu dan pengalaman untuk memperkuat ketakwaannya pada abad ke-15. Perjalanannya dituliskan Bujangga Manik dengan amat rinci. Sang Bujangga Manik ternyata pernah mampir juga ke kawasan pegunungan Bandung Timur. Salah satu kutipannya, "Sepergiku dari sana, berjalanlah aku ke utara barat. Seakan menghitung gunung, itulah Gunung Karesi, itulah Gunung Manglayang, di sebelah baratnya Gunung Palasari." Kekayaan alam lainnya di Gunung Manglayang adalah berlimpahnya sumber air dan sungai. Ada Sungai Cibesi, Cipanjalu, Ciwari, Cihampelas, Cimayah Berem, dan beberapa yang lain. Air bersih inilah yang menjadi andalan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, lewat layanan pengisian ulang dalam galon. Bisnis ini marak ditemui di mana-mana. Setiap hari truk-truk air Gunung Manglayang itu bolak-balik mengangkut air yang sumbernya ada di kaki Gunung Manglayang. Ini tentu menjadi berkah yang tak terhingga. Namun, di balik itu kita juga perlu mewaspadai kemungkinan buruk. Eksploitasi secara berlebihan potensi sumber air dan sungai yang mengalir ini bisa saja suatu saat berujung jadi bencana. Tanah longsor atau banjir pun dikhawatirkan mungkin terjadi. Kita tentu berharap bencana ini tidak akan pernah menimpa kita, bukan hanya di Manglayang, tapi juga di gunung-gunung lain di kawasan Bandung Raya.